Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyunia Berbakti dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh ekonomi terhadap pendidikan di masa pandemi COVID-19. COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian keluarga dan juga sangat berkaitan erat terhadap pendidikan anak. Saat ini banyak keluarga yang dipusingkan dengan masalah pendidikan akibat COVID-19 karena keluarga adalah institusi pertama dan utama dalam mendidik, melindungi, serta memelihara anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai keluarga, nilai-nilai keagamaan, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan tonggak pertama anak dalam mengenal dunia. Melalui keluargalah dapat tercipta generasi penerus bangsa yang tangguh. Hubungan antara keluarga dengan lingkungan ibarat rumput dengan tanah, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Adapun pengaruh sistem lingkungan terhadap keluarga mengandung beberapa faktor, yaitu faktor risiko dan faktor protektif. Faktor risiko adalah faktor yang dapat mengancam kesejahteraan keluarga. Sedangkan faktor protektif merupakan faktor yang mendukung keluarga untuk menjadi kuat dan tangguh. Generasi tangguh akan menjadi calon pemimpin bangsa dan pemegang roda pembangunan di masa yang akan datang. Pada masa pandemi COVID-19, masalah keluarga paling utama diperbincangkan halayak ramai. Keluarga paling banyak terkena imbas COVID-19, mulai dari ekonomi hingga pendidikan. Menurut Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IKK, Fakultas Ekologi dan Manusia atau FEMA, IPB Universities, Dr. Tin Herawati, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem lingkungan terbesar, yaitu makrosistem, yang tentunya sangat berdampak pada lingkungan terkecil, yakni mikrosistem, dan berpengaruh kepada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya, sehingga mempengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga. Keterkaitan ekonomi dan pendidikan di masa pandemi. Eksistensi pendidikan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kerap kali pendidikan tidak terlepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Al-Humami tahun 2004 menyatakan pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan tidak hanya berfaedah bagi perorangan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai komunitas bisnis bagi masyarakat pada umumnya, serta ekonomi keluarga khususnya. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mewujudkan perekonomian negara yang stabil. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai macam problem. Kita dapat berkaca kepada negara-negara maju yang lebih memprioritaskan pendidikan untuk menunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat dalam memasuki dunia kerja, generasi penerus bangsa akan dihadapkan dengan tantangan yang kian besar, sehingga harus diimbangi dengan skill serta pendidikan yang mumpuni. Semakin berkualitas generasi penerus bangsa, maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengaruh ekonomi terhadap pendidikan anak itu sangat besar sekali. Pendidikan diharapkan dapat menunjang proses kehidupan ekonomi, bahkan dapat mempengaruhi arah dari proses perkembangan ekonomi karena pelaku kehidupan ekonomi adalah manusia itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan ekonomi pada gilirannya akan menunjang terwujudnya proses pendidikan yang dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi.
Dahsyatnya penularan COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi rakyatnya dari pandemi COVID-19, seperti menerapkan physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, penutupan sekolah, dan juga work from home atau WFH. Setiap kebijakan yang diterapkan tentu memiliki dampak yang ditimbulkannya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dampak positif dengan diterapkannya kebijakan di atas kesehatan tetap terjaga serta mengurangi angka penyebaran COVID-19. Kemudian, jika dikaji dari kebijakan yang diterapkan tersebut, muncul dampak negatif yang diantaranya merosot pertumbuhan ekonomi sehingga tidak mau perusahaan menutup menerapkan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM daya jual kian merosot akibat dari lesu pembeli, sehingga tak jarang ditemui banyak UMKM yang gulung tikar karena pendapatan dengan modal yang dikeluarkan tidak seimbang. Kalau pekerjaan yang dimiliki tidak stabil, maka akan memicu kesulitan ekonomi dalam keluarga. Kalau ekonomi keluarga sulit, maka akan timbul lagi masalah-masalah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian UNICEF, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdampak besar pada penghasilan pekerja sektor informal. Padahal pekerja ini juga memiliki keluarga. Turunnya penghasilan keluarga memberi pengaruh langsung pada kesejahteraan anak. Ada 3 krisis yang terjadi pada kondisi tersebut. Yang pertama, kondisi kemiskinan anak, gizi, dan pendidikan. Kehilangan penghasilan orang tua atau kehilangan pendapatan rumah tangga yang terjadi secara tiba-tiba menimbulkan ketidakstabilan situasi ekonomi keluarga dan dapat berujung pada kemiskinan. Suasana pandemi COVID-19 ini telah mengembalikan kesadaran akan pentingnya pendidikan keluarga yang selama ini jarang dilakukan atau bahkan diabaikan oleh sebagian orang. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi keluarga menjadi terganggu. Sementara pendidikan anak tetap harus berlangsung. Anak tetap harus belajar dari rumah yang membutuhkan HP Android, laptop, pulsa, paket internet, dan sebagainya. Kalau ekonomi keluarga sudah terganggu, sulit untuk memenuhi itu semua. Apalagi saat ini Indonesia telah memiliki resesi ekonomi yang semua serba sulit dan keuangan keluarga makin menipis. Sehingga langkah yang harus dilakukan adalah manajemen keuangan keluarga dengan sebaik mungkin. Dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, keluarga harus berpikir keras dan berusaha semakin gigih agar pendidikan anak-anak tidak begitu terganggu. Dampak pandemi COVID-19 yang begitu luas, maka pemerintah dan semua pihak harus bersinergi untuk menekan lajunya dampak tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi serta menekan lajunya penyebaran COVID-19. Dan kita semua hendaklah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Hal yang terpenting saat ini adalah dalam kondisi 19, pendidikan harus tetap berlangsung seefektif mungkin. Karena pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang bermula dari pendidikan keluarga. Selain itu, pendidikan juga merupakan penentu ekonomi dari suatu keluarga dan negara. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Sekian penjelasannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.